Halo Airwayders, pesawat yang kita tumpangi sudah take off, sudah terbang, bahkan lebih dari 1 jam terbang, tapi kemudian putar balik kembali ke bandara asal. Kenapa ya? Ayo kita bahas. Airwayders, ada kalanya pesawat yang kita tumpangi sudah take off, sudah terbang 1 jam bahkan 2 jam menuju bandara tujuan, tapi kemudian putar haluan kembali ke bandara asal. Inilah yang dalam dunia penerbangan disebut sebagai return to base, kembali ke pangkalan. Singkatannya adalah RTB, Return to Base. Nah, dalam bulan Januari tahun 2024 sudah tercatat 4 kali kejadian Return to Base. Yang pertama, pada tanggal 6 Januari yang lalu, pesawat Garuda penerbangan GA716 dari Bandara Soekarno-Hatta ke Melbourne, Australia. Pesawatnya adalah Airbus 330-300 registrasi PKGPZ. Ini sudah terbang sekitar 2 jam, putar balik kembali lagi ke Bandara Soekarno-Hatta. Konon ada masalah hidrolis dengan pesawat tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Januari, Garuda mengalami RTB juga, yaitu penerbangan GA714 dari Denpasar ke Sydney. Pesawatnya sama, Airbus 330-300, tapi registrasinya beda, PKGHA. Mengalami kendala teknis. Belum ada informasi kendala teknis detailnya seperti apa. Kemudian keesokan harinya, tanggal 13 Januari, terjadi lagi return to base, sebuah penerbangan di Jepang, yaitu All Nippon Airways, penerbangan ANA 1182 dari Sapporo ke Toyama. Pesawatnya Boeing 737-800, registrasinya CA56AN. Setelah terbang, pesawat harus kembali ke bandara asal karena jendela kokpit pesawat retak. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2024, yang ini betul-betul dramatis, videonya beredar di mana-mana, yaitu pesawat Boeing 747-800 milik Atlas Air dalam penerbangan dari Miami, Amerika Serikat ke San Juan. Setelah terbang, mesin pesawat terbakar. Pesawat kemudian kembali ke Bandara Miami, semuanya selamat, tidak ada korban, dan hingga hari ini pesawatnya tidak bisa diterbangkan. Kita melihat apa yang dapat menyebabkan terjadinya RTB, Return to Base. Ada 10 yang kami catat, yaitu masalah teknis, ada darurat medis, ada juga ancaman keamanan, bisa juga masalah dengan bahan bakar, misalnya bahan bakarnya, aliran bahan bakarnya tidak lancar, tidak normal. Mungkin ada masalah dengan kargo, bisa juga dengan bagasi, bisa juga karena perilaku penumpang membuat keributan di dalam, bisa terjadi juga masalah tekanan udara, cabin pressurization, tekanan udara dalam kabin mungkin ada yang bocor, ada kemudian ada awak pesawat yang mungkin tiba-tiba sakit, bisa juga karena cuaca yang sangat buruk di bandara tujuan atau
selama perjalanan, dan bisa juga atas permintaan ATC. Mungkin Aviators juga tanya, kenapa harus RTB? Kenapa tidak divert? Divert itu terbang ke bandara lain. Ada berbagai pertimbangan, misalnya pertimbangan fasilitas teknis untuk perbaikan. Mana yang lebih baik? Ketersediaan suku cadang. Bisa juga kesiapan operasi airline-nya sendiri bagaimana. Kalau divert dan RTB lebih baik yang mana? Kenyamanan penumpang juga tergantung dari regulasi dan sertifikasi, tergantung juga dari kerumitan masalahnya. Diperhitungkan juga, pilot selalu memperhitungkan jarak tempuh dan bahan bakar. Lebih baik mana? Kembali ke bandara asal atau ke bandara alternate? Tentunya cuaca juga menjadi pertimbangan. Jadi ada dua pilihan, RTB atau divert. Jika Aviators ingin tahu lebih banyak tentang divert, kita akan bahas secara khusus tentang divert. Nah, bagaimana kalau kita terbang dalam pesawat dan mengalami RTB? Saya sendiri sudah pernah mengalami RTB ketika terbang dari Juanda, Surabaya menuju Singapura. Sudah terbang kurang lebih 1 jam, sudah makan, pesawatnya putar balik karena ada masalah. Apa yang dilakukan? Pertama, tetap tenang. Bahwa pesawat mengalami RTB menunjukkan bahwa pilot aware, pilot mengetahui ada masalah yang harus dihadapi. Dan pilot sudah mempertimbangkan opsi-opsinya apa saja. Kemudian pilot memutuskan bahwa opsi RTB adalah yang terbaik, yang paling aman untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang maupun awak. Tetap tenang, bersikap kooperatif. Jangan menimbulkan masalah baru, jangan menambah beban kerja awak kabin. Kemudian jika memungkinkan, catatlah rangkaian kejadian secara runut dan detail. Jam berapa, kejadiannya apa, ini dapat bermanfaat. Pertama, kalau kita perlu mengajukan klaim asuransi. Kedua, juga jika nantinya diperlukan keterangan penumpang sebagai saksi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.